A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan, hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur, Maha Agung. Kesucian, kemuliaan, kemenangan, rahmat Allah semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para waliullah, para ulama alim, ayah bunda kita, guru-guru kita semua, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Insyaallah kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pengajian kita ini semoga dosa kita ini tercabut, tergerus, diampuni Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerahnya dan sebagai rahmatnya. Amin ya karim. Pada hari ini Abah mau menegaskan kembali bahwa pentingnya makharijil huruf. Jadi kesalahan al-lahnul jali dan salah al-lahnul khafi itu penting diperhatikan, bahwa salah membaca maka merusak makna. Apa itu yang namanya lahnul jali gitu ya, atau al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz yang dapat merusak kaidah-kaidah dan tatanan bahasa Arab dalam Al-Qur'an ya, baik membacanya, maknanya, merubah maknanya. Jadi sehingga huruf-huruf itu terganti, mestinya ain alif, mestinya ha menjadi ha kecil menjadi ha besar, kebanyakan tuh ya gitu. Itu penting sekali. Kemudian ucapan-ucapan yang terbaik. Kemudian al-lahnul khafi itu kesalahan ringan. Kesalahan ringan itu yang terjadi pada lafaz-lafaz dia dengan tidak menunaikan kaidah-kaidah tapi tidak merusak makna. Gitu ya. Misalnya ifa anfusahum tapi kita anfusahum gitu. Itu tidak merusak makna, tetapi gitu ya, termasuk kesalahan ringan dan itu kurang enak terdengar. Mestinya kan Al-Quran itu dengan irama dengan baik. Zayyinul Quran bi aswatikum malam yataghana bil Qur'ani falaysa minna. Gitu. Sia-sila Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Gitu ya. Bukan dari golonganku bagi yang membaca Al-Quran tidak dengan keindahan dan suara yang merdu. Mau apa? Yaitu nagom, ada hizaj, ada bayati koror, bayati jawab, jawabul jawab, ada ros, ada nahawan, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada irama atau taronum murattal, makumnya berbeda-beda. Oleh karena itu kita di sini belajar ya, supaya kita punya manfaat dan berkualitas ya, berkualitas. Dan insya Allah Abah bergerak berjuang untuk mengajar dan bersama-sama belajar gitu ya, agar kita mendapat ridha Allah, karena kita jalannya ikhlas, niatnya ikhlas lillah billah lirasul bir rasul. Adapun berharap sekali ya, teman-teman dan anak-anak semuanya juga bisa ikut ya, ajak suami istri supaya kita jadi rame. Dan kita kalau perlu nggak usah masak sore, dah makan di sini hari Sabtu mah ya gitu, kira-kira itu ya dari Abah. Kemudian Abah menyampaikan, coba hari ini jadi
yang akan kita bahas dan kita praktekkan bacaan-bacaan Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah, karena ini adalah masuk ke dalam rukun sholat. Oleh karena itu berulang-ulang menyampaikan tentang suratul Fatihah, dan banyak yang meminta bahwa jangan ditinggalkan Fatihah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Ya, kita mulai dulu dari Abah, nanti kita rinci di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuhnya 2 napas, sekarang 1 napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abah berdiri ya. Ini adalah surah Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Ada juga mengatakan Ummul Qura, suratul Fatihah. Apa baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya haknya terdengar, hak ya, hak gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita terjemahkan tapi ikut ya. Bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi apabila haknya ini terbaca kha, ya, kha, ya. Jadi hak ini kha, gitu ya, gitu ya. Terbaca oleh ini, jadi gini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya ini yang baca barusan itu salah. Karena Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman itu kalau kita baca salah, maka ini adalah termasuk lahnul jali, kesalahan yang fatal, ya. Karena akan merubah terjemah Ar-Rahman jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih dibaca Ar-Rahman, maka terjemahnya atau maknanya Ar-Rahman itu adalah maha merdu suaranya atau lunak, ya. Kita terjemahkan dengan nama Allah, gitu. Mestinya yang Maha Pengasih, yang Maha merdu suaranya, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Tuh, itu sebabnya. Bukan rewel para kiai, para ustadz, para qari, gitu ya, menyampaikan berulang-ulang suratul Fatihah karena takut salah jali atau lahnul jali, al-lahnul jali, gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Ada juga yang salahnya karena hak yang terakhir Ar-Rahim dibacanya Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, gitu. Abah perlihatkan hanya digedein supaya tahu. Yang sebenarnya tidak gitu-gitu amat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, gitu ya. Haknya hak besar terbaca. Maka kalau Ar-Rahim artinya menurunkan hujan rintik-rintik. Kalau diterjemahkan salah baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, gitu ya, yang Maha menurunkan hujan rintik-rintik, jadi salah. Itu masalahnya, ya. Ar-Rahman, coba ha, coba ha, hams, gitu ya. Jadi termasuk kalau kita nanti belajar ini ya sifat, tapi ini takut nggak habis, jadi kita sifat hurufnya jangan disebut dulu ya, kita praktekannya dulu. Bisa paham ini? Kalau yang benarnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena salah ngucapin ha jadi kho dengan nama Allah, gitu, yang Maha merdu suaranya, Maha Pengasih. Kemudian karena salah di hak yang terakhir Ar-Rahim, gitunya mestinya Ar-Rahim, gitu ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang menurunkan hujan rintik-rintik, itu salah, gitu. Maka salah jali atau lahnul jali, al-lahnul jali, gitu. Yang kedua sekarang, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu bacaan benarnya. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam.
Tetapi karena mengucapkan haknya nggak pas, jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ya, bisa dipahami? Hak tadinya kebaca hak, gitu ya. Artinya alhamdulillah apa? Segala kematian bagi Allah. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ini salah. Segala kematian bagi Allah Tuhan semesta alam. Dosa nggak? Dosa. Sholatnya ini nggak diterima? Enggak. Karena belajar Al-Fatihah itu wajib. Belajarnya. Bisanya juga wajib. Gitu. Belajar surat Al-Baqarah itu adalah ilmu tajwidnya adalah wajib kifayah. Mempraktekannya fardu ain, gitu ya. Bisanya sunnah. Kalau ini mah belajarnya wajib, ya, bisanya wajib, gitu ya. Mempraktekannya juga nanti bisanya wajib, gitu. Ya, belajarnya wajib, bisanya wajib, praktek ketika sholat harus benar juga wajib, gitu. Ya, jadi yang salah itu, jadi segala kematian bagi Allah Tuhan semesta alam kalau dibaca ha, mustinya kan ha, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian salah lagi. Al-alamina mustinya ain tapi pakai hamzah. Kalau tadi ha kebaca ha kecil kebaca ha besar, gitu ya. Di Sunda mah he leutik ya he gede. He gitu di Sunda. Mestinya ha ini namanya di perkampungannya. Ah, sekarang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Salah tuh ya. Al-alamina artinya penyakit atau berpenyakit, gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina. Gitu ya. Gitu ya. Tuhan berpenyakit. Gitu ya. Jadi bahaya nggak? Bahaya banget. Bahaya banget ya Allah Gusti, bahaya banget. Oleh karena itu hati-hati anak-anakku dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, bahwa ngaji itu harus betul-betul. Jadi gitu. Ya, bisa paham tadi? Ya, paham ya. Jadi Tuhan dari penyakit-penyakit, Tuhan dari penyakit atau berpenyakit, atau Tuhan dari penyakit-penyakit itu. Pengertian dari al-alamina, padahal al-alamina semesta alam. Tuh. Ya, belajar Bu ya. Rajin bawa bapak bawa ibu supaya ini untuk meningkatkan kualitas dan diterimanya sholat kita, karena masuk dalam rukun sholat yang keempat. Kita teruskan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Tapi ketika ya membaca Ar-Rahim terbaca kha Ar-Rahim, Ar-Rahim. Tidak terlihat kan? Ar-Rahim. Kalau gini mah Ar-Rahim itu terlihat. Ya. Gitu. Temen Abah di kampung baik banget itu orang. Ustadz. Tapi ya dari Tegal gitu. Ar-Rahim gitu ya, kurang lebih Ar-Rahim ya, Ar-Rahim ya gitu ya. Ar-Rahim gitu ya.
Tapi sudah diupayakan ya gitu. Tapi orangnya baik dan ahli kitab dia, hebat ya, gitu, ahli kitab dia. Jadi kitab gundul tahu banget. Dibaca Ar-Rahim, artinya Ar-Rahim maha lembut suaranya, dengan nama Allah yang maha lembut suaranya. Kalau salah Ar-Rahman Ar-Rahim, mustinya kan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Salah ngucap Ar-Rahim menjadi yang maha pengasih maha lembut suaranya. Gitu ya. Bisa paham sampai sini? Paham. Pentingnya belajar suratul Fatihah tuh di sini. Nangis kudunya mah nggak bisa baca Fatihah, menjerit minta ampun kepada Allah. Jangan membiarkan diri kita tidak bisa baca suratul Fatihah. Karena semua amal kita dimulainya, diterimanya dari sholat yang baik, gitu ya. Yang dijalankan dengan baik, maka amalan-amalan lainnya menjadi pendukung, gitu ya. Sekarang kita teruskan. Maliki yaumiddin. Coba. Ya, maliki ya. Termasuk hamsuga ini ya. Maliki yaumiddin. Maliki, pemilik yaumi, hari adin, pembalasan. Atau juga ada yang mengatakan raja di hari kemudian, boleh. Pemilik hari pembalasan. Tetapi salah kita membaca Maliki yaumiddin. Enak tuh. Tapi ki-nya kelamaan. Jadi kelamaan, ada sukunnya. Maliki yaum, kan banyak kan? Maliki yaumiddin, salah tuh. Mustinya kan maliki yaumiddin. Karena di sini malikinya ada ya-nya atau mantobi'i, gitu ya, ada sukunnya, maka maliki ini jadi berubah terjemahnya, yaitu milik saya. Maliki artinya apa tadi? Ya, pemilik. Yaumi, hari adin, pembalasan. Karena salah ngucapin maliki, kinya dipanjangin, jadi milik saya hari pembalasan. Gagah banget ya. Enggak, hari pembalasan milik Allah, gitu ya. Yang menguasaiku, ada juga yang mengatakan begitu. Kenapa? Salah karena nambah ya di sini. Maliki yaumiddin, mustinya kan maliki yaumiddin. Ini salah, maliki yaumiddin. Apalagi dipanjangkan lagi, maliki yaumiddin. Ada juga maliki, gitu ya. Maliki yaumiddin, ada ya, gitu. Nah, hindari ini karena bahaya. Maliki, milik saya. Jadi pemilik hari pembalasan itu adalah Allah, bukan milik kita, bukan milik manusia. Kita teruskan ya, masih ada waktu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu. Apa artinya? Aku menyembah, ya. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah, ya.
nasta'inu, mohon pertolongan, meminta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkaulah na'budu, menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tetapi iyanya ini kan ada tasdid, yaitu bertasdid yang benar, tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suka ada nggak itu? Ada. Kalau ini tidak pakai tasdid, maka artinya iyyaka hanya kepada sinar matahari. Boleh juga hanya kepada sinar mataharimu, boleh. Kita salah bacanya di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu kami memohon pertolongan. Dosa nggak? Dosa. Oleh karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar lembut. Iya, kata saya ini iya boleh. Ya, tetapi kurang pas. Gitu Jang. Kita harus luas sebagai guru. Yang terus-terus menyalahkan orang, makanya harus banyak guru. Ya, harus banyak guru. Ya, guru itu. Terutama kalau Abah belajar standar Qori gitu. Standar Qori dari sejak bujangan. Maka pernah juara di Jawa Barat, di DKI pernah. Yang kemarin bilang pernah dapat juara dikasih beker, tapi kalau uangnya mah cukup untuk 3 bulan sih. Gitu. Cukup untuk 3 bulan. Karena apa? Beker itu untuk supaya sholat tepat waktu katanya. Tapi ternyata semua yang juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 dikasih beker, cuman beda kualitas aja. Gitu. Zaman Pak Harto, gitu ya. Uang gampang waktu itu, ya, gampang, gitu. Belajarnya sama siapa? Sudais, gitu. Rashid, gitu. Muammar, ya, Humaydi, gitu, ya, Qori-Qori internasional kita dengar, ya. Kemudian yang hebat lagi apa? Abdul Basit, gitu ya. Itu hebat itu, luar biasa. Dan memang dia punya prestasi. Jadi kita belajar kepada orang yang punya prestasi, gitu ya, gitu. Karena apa mereka menyalahkan orang itu? Karena memang dia tidak punya kemampuan yang lebih. Atau mungkin ngukung gitu namanya di Sunda mah. Gurunya cuma 1. Harus banyak supaya punya pengetahuan yang luas, gitu ya. Saya teruskan ya. Udah bisa dipahami ini? Tinggal sedikit lagi ya. Masih ada waktu. Idinal sad ya. Sad nih. Sad. Jangan idinaf, gitunya salah. Idinal sad. Bibir itu nggak ada apa tuh. Idinal siro, ditahan tapi anginnya tetap harus keluar. Karena itu sopir ya, harus keluar. Idinal siratal mustaqim. Coba. Mustaqim. Mustinya niqab ya, tapi terbacanya kaf, mustaqim. Idinal siratal mustaqim. Mustinya kan mustaqim. Ini mustaqim. Kalau mustaqim artinya yang menumpuk. Idina tunjukilah al-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Tapi karena salah mustaqim, maka tunjukilah
ya, as-sirat jalan mustaqim yang menumpuk. Gitu ya. Tunjukilah kami jalan yang menumpuk. Mestinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita teruskan ya. Siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. An'amta. Ngetin. Lihat. Mestinya segini sih tapi karena nyontoin supaya lihat an'amta. Antara alif dengan ain bedain. An'amta. Gitu. Sirata. As-sirat jalan alladzina orang-orang yang an'amta. Ya, telah Engkau berikan anugerah nikmat alaihim kepada mereka atau atas mereka. Itu ya, itu terjemahannya. Tapi kebaca sama kita bukan an'amta tapi an'amta. An'amta telah Engkau buat merintih. An'amta yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau buat merintih kepada mereka. Atau salah lagi, anamta. Pernah dengar nggak ada yang bilang anamta? Ada. Ya gitu ya. Anamta artinya telah Engkau tidurkan. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau tidurkan kepada mereka. Jauh nggak terjemahan? Jauh. Mestinya as-sirat ada jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah Engkau berikan anugerah nikmat atas mereka alaihim kepada mereka. Gitu. Paham ya? Ya. Kenapa yang ini an'amta ainnya hilang? Yang ini mana tadi? An'amta yang mestinya ain kebaca hamzah atau alif ya gitu. Ayo sekarang teruskan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Ghairi bukan jalan, al-maghdubi mereka yang dimurkai ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Ghairil alaihim atas mereka atau kepada mereka, wa dan la bukan. Dodnya ini kurang. Dodnya kurang titik gitu ya. Ad-dhalin mereka yang sesat ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai atas mereka alaihim atau kepada mereka, dan bukan mereka yang sesat. Saya kira itu cukup ya. Paham pentingnya membaca surat Fatihah dan belajar ya. Oleh karena itu terus pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.